Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Estomihi pada tanggal 27 Februari di tahun 2022 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kejubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Estomihi pada tanggal 27 Februari tahun 2022 dengan tema firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara yang terkasih, meraih kebahagiaan dalam hidup ini adalah impian kita semua. Siapapun orangnya pasti ingin hidup bahagia. Tentunya dengan berbagai cara, seseorang akan selalu mengupayakan bagaimana agar dia beroleh kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak ada yang salah dengan kebahagiaan. Namun sebagai orang percaya hendaknya segala usaha yang kita pakai untuk menggapai apa yang dapat membuat kita bahagia haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan firman-Nya. Jangan sampai kita dibutakan oleh roh dunia ini untuk meraih kebahagiaan yang semu yang tidak sepadan dengan kehendak Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita sungguh-sungguh mengenal dan menghidupi kehendak Allah dalam kehidupan ini. Maka segala hal yang ada dalam diri kita akan semakin disempurnakan, sekalipun mungkin kita belum meraih segala yang kita inginkan, namun akan ada damai di hati di saat kita sungguh mengenal dan melakukan firman Allah. Demikian halnya dengan harapan dari bangsa Yehuda yang merindukan hidup yang berbahagia sebagaimana mereka dulunya tinggal di Yerusalem. Bagi mereka, satu-satunya yang dapat membuat mereka bahagia adalah ketika mereka dapat kembali ke Yerusalem. Ternyata, tinggal di Yerusalem jauh lebih membahagiakan mereka. Di Yerusalem, mereka dapat beribadah kepada Tuhan Allah. Dan itulah yang mereka sadari setelah sekian lama mendengarkan seruan dari para nabi, agar mereka hidup dalam pertobatan yang sejati. Dalam hal ini, Nabi Yesaya telah menyampaikan firman Allah dengan menubuatkan akan berita pembebasan bangsa Yehuda dari pembuangan apabila mereka sungguh-sungguh mencari Allah dan sungguh-sungguh berseru kepadanya. Tuhan pasti akan berbelas kasihan kepada mereka jika mereka meninggalkan cara hidupnya yang fana itu, serta berjalan dalam rancangan damai sejahtera Allah. Sebagaimana Tuhan Allah berfirman, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Melalui firman Tuhan, ada dua hal yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Yang pertama adalah firman Allah penuh kuasa dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jemaat yang dikasihi Kristus, bagaimana proses terjadinya segala yang telah dibuatkan adalah sesuatu hal yang sangat rahasia. Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi diibaratkan seperti hujan dan salju yang turun dari langit, yang mengairi bumi dan membuatnya menjadi subur dan menumbuhkan tumbuhan yang menghasilkan buah yang memberi kecukupan bagi manusia. Bagaimana proses terjadinya air hujan yang menyuburkan tanah, tak seorang pun yang tahu. Disinilah kita melihat akan kuasa Allah di balik firman yang Ia sampaikan. Firman itu mampu mengalir seperti air yang mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Artinya, firman itu mampu mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Demikian halnya firman Allah yang kita terima dari setiap khotbah atau dari setiap pembacaan firman yang kita baca dari Alkitab, pasti ada manfaatnya. Walau tersembunyi, namun yang pasti roh Allah akan bekerja lewat firman-Nya untuk mengubahkan hidup kita dikala kita mendengarkan firman-Nya yang menghantarkan kita ke dalam suatu suasana kehidupan dan perasaan yang lebih nyaman. Sekali Tuhan berfirman, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mari kita ingat kembali tentang riwayat penciptaan alam semesta, di mana semuanya itu tercipta hanya oleh karena kuasa firman Allah semata. Demikian halnya dalam kehidupan manusia, sesungguhnya firman itu pasti berdampak. Bagi orang percaya, firman itu akan meneduhkan hatinya dan menumbuhkan iman yang teguh. Dan bagi orang yang tidak percaya, firman itu akan menegurnya hingga ia bertobat dari segala tingkah lakunya yang jahat itu. Disinilah kita dapat melihat dengan jelas betapa luar biasanya kuasa firman Allah itu. Saat ini, kita sebagai orang Kristen telah merasakan kuasa firman Allah yang sejati lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang adalah manifestasi dari firman yang telah menjadi manusia. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, yang hadir ke tengah dunia ini untuk membawa perubahan. Tuhan Yesus datang mengubahkan hidup kita dari seorang yang dulunya hidup dan dikuasai oleh dosa, hingga akhirnya kita hidup dalam anugerah keselamatannya. Yang kedua adalah firman Tuhan memberikan sukacita. Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi tidak hanya menunjukkan kuasa Allah yang tak terbatas, namun firman itu juga menunjukkan adanya sukacita yang menghantarkan bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Peristiwa itu akan membawa sebuah perubahan yang menunjukkan kemasyuran Tuhan Allah. Lewat gambaran semak duri akan diganti dengan pohon sanobar, pohon murad sebagai pengganti kecubung. Artinya, segala yang buruk akan diganti dengan hal yang indah. Firman Tuhan berkata bahwa itu semua adalah tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jika dahulu ketika bangsa Yehuda hendak berangkat ke Babel, mereka dipenuhi dengan derayan air mata. Namun, ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai. Bahkan sambutan yang luar biasa menanti kedatangan mereka di kota Yerusalem. Kemasyuran Tuhan Allah sungguh nyata
dalam peristiwa pembebasan itu. Allah yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan umat pilihannya itu. Tuhan Allah sendiri yang akan memberikan pembebasan bagi mereka. Saudara yang terkasih, inilah sukacita yang dirasakan oleh setiap orang yang hidup dalam firman Tuhan. Sungguh benar bahwa firman Allah adalah kekuatan dan sumber sukacita bagi kita. Mari kita renungkan dan buktikan bahwa sesungguhnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada suatu perasaan yang baru dalam jiwa kita. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru. Inilah suatu hal yang perlu kita syukuri. Karena kita masih peroleh kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, lewat perenungan kita pada saat ini, kita perlu menyadari bahwa firman Allah sungguh bermanfaat bagi kita. Untuk itu, mari kita selalu merindukan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan untuk melakukan segala pekerjaan kita. Kiranya kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sekedar sebagai pendengar. Karena itu, jangan pernah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibarat ketika kita makan nasi setiap harinya, meskipun dari dulu hingga sekarang kita tetap mengkonsumsi nasi, namun nasi itu menjadi makanan pokok bagi kita. Tidak pernah kita berkata bosan ketika kita telah mengkonsumsi nasi. Namun justru dengan makanan yang kita makan itu, dari sejak kita kecil hingga saat ini, kita beroleh tenaga, kekuatan, dan kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada itulah kuasa firman Tuhan. Meskipun kita sudah sering mendengarkan khotbah yang sudah dikhotbahkan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga saat ini, namun jangan pernah mengatakan engkau bosan dengan firman Tuhan. Semua itu sia-sia. Namun syukurilah ketika firman Tuhan itu menegurmu, meneduhkan jiwamu, mengubahkanmu, supaya engkau semakin bersemangat dalam hidup ini, bahkan merasa sukacita dalam setiap langkah hidupmu. Jemaat yang terkasih, untuk menuntun kita agar semakin memahami betapa perlunya firman Tuhan, ada sebuah ilustrasi demikian. Suatu ketika ada seorang petani yang tinggal di daerah yang rawan badai salju. Badai salju di daerah tersebut bukanlah badai salju yang biasa, melainkan badai salju yang sangat kencang dan tebal. Tentu ketika badai salju datang, tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah. Namun terkadang ketika badai salju sedang melanda, ada hal-hal yang harus diurusi oleh para petani di tempat di mana dia bekerja. Oleh karena itu, si petani itu terkadang harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke ladang untuk melakukan pekerjaannya. Setiap kali ia hendak ke ladang, ia melakukan hal yang unik. Dengan cara mengikatkan dirinya menggunakan tali dan menghubungkan tali itu dengan rumahnya. Walaupun rumahnya sangatlah dekat dengan ladang di mana dia bekerja. Lalu mengapa dia harus melakukan hal ini? Alasannya adalah karena jika ia tidak menghubungkan dirinya dengan menggunakan tali, dia akan tersesat di tengah badai salju itu. Badai salju biasanya membuat penglihatan benar-benar pudar dan sangatlah sulit untuk mengetahui arah ketika berada di tengah-tengah badai salju. Maka oleh karena itulah si petani mengikatkan dirinya menggunakan sebuah tali yang dapat menuntunnya pulang setelah melakukan pekerjaannya di ladang. Jika seandainya tidak ada tali, kemungkinan besar sang petani akan tersesat. Saudara yang terkasih, cerita di atas menggambarkan kehidupan kita. Si petani adalah diri kita, dan rumah itu adalah Tuhan. Tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya adalah firman Tuhan. Dan badai salju yang menyerang adalah cobaan-cobaan di tengah dunia ini.
sangatlah penting bagi kita untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan lewat firman-Nya sebelum kita melakukan berbagai pekerjaan, sebab firman Tuhan adalah panduan kita di dalam hidup ini. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang disediakan oleh Tuhan Allah yang dapat memimpin kita kembali pulang. Seperti pemazmur, mari kita berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, janganlah enggan untuk mengikatkan dirimu kepada Tuhan lewat firman-Nya setiap kali engkau hendak menjalani hari-harimu, sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan yang Ia percayakan bagi kita. Firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara yang terkasih, jadilah sebagai pribadi yang sungguh-sungguh rindu dan mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ingatlah selalu, firman Tuhan adalah penopang dan kekuatan dalam diri kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mampu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Sebab hanya lewat firman-Mu sajalah kami beroleh kekuatan dan keteguhan iman untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Firman-Mu adalah terang dan kekuatan bagi kami. Firman-Mu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.